Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Hitam. Kali ini saya mau menceritakan kisah misteri di Gunung Salak. Cerita ini diambil dari Kaskus. Oke, langsung saja kita akan membaca ceritanya. Klakson Metro Mini terus menyala, nyaring, seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya, menyuruh mobil gue untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila, masa gue harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget, gila. Suntuk banget gue, apa gue terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu. Hari Senin pertama belum gue menerima ajakan Bayu, sahabat gue, buat muncak. Oh iya, nama gue Kiki, usia gue 23 tahun. Dan gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan gue dengan Bayu sudah berjalan sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini kali pertama buat gue untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Cuma karena dia anggota pecinta alam saja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung, cuma suka bersumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu ceritanya. Tapi buat gue yang tahu semua kartunya, gue cuma diam aja dan bilang, ya mungkin sih gitu. Kalau ada temen yang nanya, bener gak ceritanya si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B? Anjay, akhirnya gue berangkat juga dengan Bayu dan Ismail. Dengan alasan melepas stres di kantor, kami sepakat untuk naik Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka, yang artinya perak dalam bahasa Sansekerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda, pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Gue adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya, tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun ia cancel, berangkat di menit terakhir karena nggak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok. Karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba, dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kambiun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran gue memotret, secara aneh foto yang gue ambil gak pernah fokus dan selalu berbayang, sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Bego banget lo Ki, masa moto aja lo gak becus? Bagaimana di atas nanti? Nangis lagi lo minta pulang. Gue udah gak heran lagi sama sikap Bayu. Yang sombong memang begitu sikap dia. Jadi gue gak ambil pusing. Tapi yang bikin gue heran dan aneh, kenapa foto yang gue ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera gue buang jauh-jauh pikiran negatif. Takut diaminin setan, apalagi kita baru aja mau mulai pendakian. Setelah berdoa dan los bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi, menambah kesan angker gunung ini menurut gue sih.
Tapi lagi-lagi, gue buang jauh-jauh pikiran negatif. Dan gue menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami memulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal, walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali gue tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar, memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang makin deras, gue mendengar suara desahan nafas seseorang. Lo dengar suara orang nafas gak? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak Ki, kalau lo bay. Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang gue tunjuk. Perasaan lo aja kali Ki. Cuma suara hujan itu. Ya mungkin karena dingin, gue jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya, gue cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gua kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai reda, kali ini benar kami mendengar suara langkah mendekat. Dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya tadi yang lo dengar suara nafas mereka ya. Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya nggak mungkin lah Mail. Mereka kan dari bawah. Suara nafas yang gue dengar itu kan datang dari sana. Gue kembali menunjuk ke arah semak-semak itu. Ya udah, kalau gitu benar itu hujan Ki. Males berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki, dan setelah bersamaan, laki-laki yang gue yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. "Hei, kalian bertiga aja?" "Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan." "Memang kenapa, Kang?" Bayu menjelaskan panjang lebar. "Gabung aja sama kita. Kita mau muncak. Adik-adik mau ke Kawah Ratu, ke puncak. Kalau mau ke puncak, kita sama-sama saja." Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar, gue dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. "Duh Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil." Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda. "Nu penting jaga kalakuan, jaga omongan. Ulah metik tanaman sagenana, jeung tangso ngerusak alam." Yang kira-kira artinya kayak gini. Yang penting jaga ucapan dan kelakuan. Jangan metik tanaman sembarangan, jangan merusak alam. Hamdan mundur teratur, dan tampaknya nggak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak, dan gue meminta waktu untuk beristirahat karena karir gue terasa semakin lama semakin berat. "Tuh kan, udah capek lo Ki. Jangan cengeng lah. Ayo lanjut naik sebelum gelap sampai ke pos Bajuri." "Gue gak cengeng.
Tapi sumpah karir gue berat banget. Ya sudah, kita istirahat dulu. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gue. Beliau ngeluarin sebatang serutu dan mulai membakarnya. Menghembuskan asapnya ke arah gue. Jelas gue mundur, menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan serutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat-kamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepada gue. Minum dulu dek, biar kuat jalannya. Gue nurut dan minum seteguk 2 teguk. Lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ngikutin saya ya? Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar sih Kang Daud itu. Pantang banget buat ngomongin hantu dan setan atau demit di atas. Akhirnya gue mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang gue sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gue merasa kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi gue merasa bukan hanya karir gue yang bertambah berat, tapi kaki gue juga semakin berat melangkah. Seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini. Lanjut cerita, selesai kami membangun tenda. Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Gue juga merasa gak setuju dengan Bayu. Tapi gue ngerti banget, adat Bayu yang pasti gak akan nurut sama orang lain. Sehingga gue mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu, karena kita harus turun lagi untuk mengikuti maunya dia. Udah tenang aja, aman kok kalau pergi sama gue. Lagi pula gak jauh juga kok, tempatnya paling 10 menitan. Lagian gue pergi sendiri juga gak apa-apa. Lo berdua ngapain juga ikut? Duh, perut gue kenapa lagi? Ismail memegangi perutnya. Kenapa lo? Kebelet berak? Dah lo di sini aja. Selesain urusan hajat lo. Gue pergi sama Kiki aja. Setelah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius gak apa-apa Ki? Ismail melihat gue untuk minta persetujuan dengan muka pura-puranya yang beneran hajat. Setengah hati gue menjawab, iya deh gak apa-apa Mail. Gue pergi berdua sama Bayu aja. Bay, nanti kita cepet ya, biar gak keburu gelap. Iya, santai Ki, jawab Bayu. Gue dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami. Dan gue ngelihat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun.
Gue melihat jam tangan gue, waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah kenapa, sekarang bulu kuduk gue mulai meremang, apalagi pas gue dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi gue merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Sekarang gue mulai parno. Woi, Bay, cepetan dong. Ntar dulu, Ki. Gue sekalian kencing nih di situ. Bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh. Buat ngusir ketakutan gue mencuci muka gue. Gue merasa ada orang di belakang gue. Sontak gue menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Gue bernafas lega. Ternyata pendaki lain bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minuman dengan air. Memecah kesunyian, gue mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja Kang. Teman Akang mana? Gak ada. Saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah Kang, silahkan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah tercium bau busuk. Perasaan gue langsung gak enak. Baru gue sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Gue menoleh dan benar ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru beberapa langkah gue pergi, Akang itu sudah hilang. Dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru gue menyusul Bayu. Bay, Bayu, cepetan Bay. Ayo kita cabut dari sini, cepet. Ngapain sih lo buru-buru Ki? Udah deh Bay, cepet. Tadi gue ketemu setan. Gue setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah, hoki dong lo lihat setan. Kata emak gue, kalau lihat setan tuh lo mau dapet duit. Gak lucu lo Bay. Buruan ayo, kita cabut dari sini. Nyantai aja kali. Nih, lihat lo nih, jimat gue. Gak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong, memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung. Terserah lo Bay, tapi please, cepetan deh. Kita balik ke tenda. Sumpah perasaan gue gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ngelihat ketakutan gue. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan. Kembali gue merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh, tapi gak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan, kami mencium bau kemenyan yang sangat merusak hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja deh dari tadi. Gue inget kita udah ngelewati pohon itu. Gue menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur, panjangnya yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama kali Ki. Ada-ada aja deh loh. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah, gak usah parno gitu. Lo percaya aja sama gue. Lagi-lagi Bayu sotoy. Menurut gue, tapi mau bagaimana lagi? Gue cuma diam dan terus lanjut berjalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh. Biar cepet nyampe. Itu gue inget patok itu tuh di sana. Lo yakin, Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gue. Kan bukan baru sekali gue naik ke sini. Ya udah gue tandai dulu pohon ini pakai masker gue.
Jadi kalau lo salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah, cepet. Gue melihat jam waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami. Bayu berjalan di depan dan gue berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantung dan berpegangan dengan akar pohon. "Bay!" Gue menjerit panik. Berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya gue berhasil menarik Bayu naik, malah gue ikut jatuh. Dan kami meluncur turun ke bawah. Setelah berkali-kali, tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap dan gue gak sadarkan diri, sampai gue ngerasa badan gue diguncang-guncang seseorang. "Ki, bangun Ki, lo gak kenapa-napa kan?" Walau pusing dan berat, gue paksain diri buat bangun. Gue ngelihat Bayu mandangin gue dengan raut khawatir. "Serius, gue pikir lo lewat Ki. 10 menit gue coba bangunin lo. Pas gue cek nafas lo masih ada. Gue agak lega. Kita di mana, Bay?" "Gak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur." Bayu menunjuk ke atas sampai awal kita jatuh tadi. "Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay?" "Kita lewat situ aja, Ki. Gue cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ." Walau dalam hati gue ngerasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikir gue. Tapi gue gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman gue. "Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya." Setengah berdoa, gue berseru kepada Bayu, "Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kepleset lagi kita. Lo bisa bangun kan, Ki?" Saking takutnya, gue lupa ngecek keadaan gue. Selain luka-luka di kaki karena celana gue yang terkoyak, gue ngerasa kaki gue sedikit kebas. Ternyata kaki kanan gue terkilir, sehingga Bayu harus menambah gue untuk berjalan. Bayu menawari gue untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kaki gue. Gue mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus berjalan. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor. Di sisi kanan kiri gubuk itu tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil gue menyerukan untuk segera lanjut, pergi menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. "Ki, ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gue lapar, Ki. Yuk kita ke situ." "Bay, yakin lo itu warung beneran? Kok gue gak nyium wangi pisang goreng seperti kata lo itu ya?" "Yah, bener lah, Ki. Gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu, Ki.
Coba aja ke sana yuk. Gue lapar banget, Ki. Dengan menambah gue, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih, dan ia membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung. "Teh, ayak pisang gorengnya?" "Iya, sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng." Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab Bayu. "Bay, gue pingin pipis. Tiba-tiba gue gak bisa menahan untuk gak pipis." "Teh, temen saya pingin pipis. Di mana tuh kamar mandi, Nak?" "Ada di belakang, A. Mau gue anter, Ki?" Bayu menawarkan diri, tapi gue tahu Bayu tampak tidak sabar menunggu pisang goreng Teteh itu matang. Jadi gue mutusin buat coba pergi sendiri. "Gak usah, Bay. Gue bisa sendiri kayaknya." Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini, sama dengan warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan. Hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Gue masuk, gue berjongkok dan mulai pipis. Gak lama, terdengar orang gedor-gedor pintu tenda tidak sabar. "Sebentar, saya lagi pipis." Gue teriak kuat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika gue hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar mulai lagi, dan makin lama makin kencang, sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar." Gue berteriak, kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika gue membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres. Segera gue tertatih mencari Bayu. Gue melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. "Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu di kamar mandi. Siapa ya, Teh?" Pas saya buka, gak ada. "Oh, itu yang tinggal di sini juga." Teteh itu menjawab pelan. "Tapi saya buka tadi gak ada, Teh. Gue yakin penglihatan gue gak salah. Gak ada siapa-siapa di sana. Gak ada juga orang yang dimaksud Teteh ini. Dia gak suka sama yang dibawa AA ini." Suara Teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga gue. Dan kontan, Bayu terdesak. Gak suka? Gak suka kenapa, Teh?" Bayu bertanya. "Gak suka sama yang ngegantung di leher AA." "Ini maksudnya apa, Teh?" Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara berlahan memutar kepalanya. Ya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kami. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama, sedang memasak pisang goreng. Tapi yang membuat gue terkejut setengah mati, wajah Teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, gue segera berlari dengan menyeret kaki gue yang sakit, dan gak lupa gue juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Gue terus berlari tanpa henti. Setelah gue yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar kami, gue berhenti.
Terengah-engah, nafas gue gak beraturan. Jantung gue seperti mau pecah. Gue menoleh ke arah Bayu, yang tiba-tiba bicara ngelantur. "Ki, kita tinggal di sini aja yuk." "Hah? Maksud lo, Bay?" Masih belum pulih, sok gue melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu, yang sepertinya sedang kerasukan. "Ya, lihat deh, di sini tuh gelap, dingin, ramai. Banyak orang kayak gue juga di sini." Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. "Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gue. Tuh, kayak yang di sana itu." Bayu menunjuk rerimbunan pohon dengan senternya. "Jangan ngaco lo, Bay, kalau ngomong. Gak lucu tahu. Sumpah gue takut banget. Gue mau nangis nih." "Diem gak lo? Awas, jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu." Tiba-tiba Bayu bersenandung, ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin ngebuat gue merinding dengan senandungnya. "Tinggal di sini ya kita, Ki. Kita tinggal di sini. Ramai sama teteh warung itu juga. Yuk kita tinggal di sini aja yuk, Ki." Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Singkat cerita, gue mundur menjauhi Bayu ketika gue melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu, ada teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu, ada akang pendaki di mata air. Belum lagi, di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kudu gue merinding ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara tertawa khas kuntilanak dari atas pohon besar. Rupanya, kuntilanak itu sedang mengayun-ayun kakinya di udara. Gue mulai menangis ketakutan. Gue berdoa sambil menangis. Semakin kencang gue berdoa, semakin dingin udara di sekitar gue. Gue mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinga gue. Tapi gue gak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada gue, Bayu dan mereka yang sedang mengamati gue. Di antara doa yang gue panjatkan, gue meminta agar Kang Daud mencari gue dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah doa gue dijawab. Tiba-tiba gue mendengar seorang memanggil gue. "Dek, Dek." Suara yang terasa familiar. Gue menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. "Bay, sadar Bay." Gue masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot Bayu menggeram ke arah gue. "Gak mungkin ada Kang Daud di sini, Ki. Di sini yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini." Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, gue menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Gue terus berlari menyeret kaki gue, mengikuti bayangan sekelebat itu. Gue lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senter gue mati secara tiba-tiba dan keadaan sekeliling gue gelap seketika. Gelap! Kenapa gak ada cahaya di sini? Belum pernah gue merasakan setakut ini. Tolong! Mengapa suara gue gak keluar? Sekuat tenaga gue berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah gue orang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin gue teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik.
terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu mungkin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan. Jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga gue, gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kaki gue yang terseret-seret. Menjauh. Gue berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas, mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suara kata yang pantang diucap. Pendaki mati. Gue terus berlari menyeret kaki sambil menangis. Tolong, gue gak ingin mati di sini. Tolong. Akhirnya, gue bisa juga berteriak. Tapi percuma. Gue berteriak gak ada orang juga di sini. Tapi gue gak mau mati. Gue harus menjauhi siapapun yang mengejar gue di belakang. Entah Bayu, entah setan lain yang mengejar gue. Kang Daud, gue teriak memanggil. Berharap sekelebat bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali gue melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali gue berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Gue terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Gue gak kuat lagi berlari. Tenaga gue sudah habis. Kaki gue juga sakit bukan main. Gue terduduk di salah satu bebatuan, berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencari gue dan Bayu, karena semalaman kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, gue akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukan gue sedang tidur. Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Gue menangis karena merasa lega. Akhirnya bertemu dengan bantuan. Neng bisa jalan? Mari saya bantu sampai bawah. Warga itu membantu gue turun sampai base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Ki, untung lo selamat, Ki. Bayu bagaimana, Gue ninggalin Bayu di hutan karena gue takut dia kesurupan. Setengah terisak, gue menanyakan keadaan Bayu sama Ismail. Udah, lo istirahat dulu. Makan, terus lo tidur ya. Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain. Ismail memberikan teh hangat biar gue tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajak gue mengobrol. Udah tenang kamu, Dek? Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah. Gue segera memanjatkan syukur. Gue merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabat gue sendirian. Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh di tebing itu. Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat, tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur.
Terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh. Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu dan masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu sahabat kamu, Dek. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Gue menangis meratapi sahabat gue yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Dek. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu, seraya menepuk pelan bahu saya. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat gue trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya gue mendaki gunung bernama Gunung Salak. Cukup sekian cerita ini. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini, silahkan komentar. Dan kami pun berterima kasih dengan penulis sudah mengizinkan kami untuk membacakan cerita ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.